Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, setiap pasangan pasti menginginkan rumah tangga yang harmonis, langgeng sampai maut memisahkan. Dalam menjalani pernikahan, pasti ada kesalahan-kesalahan kecil atau besar yang kerap diperbuat, baik itu disadari maupun tidak disadari dan menjadi dosa. Termasuk perlakuan atau tindakan suami yang tanpa sadar melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan Allah. Dan hal ini melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, sebelum terlalu jauh dan menyakiti istri, sebaiknya para suami harus mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dalam Islam dikategorikan sebagai dosa terhadap istri. Berikut ini 13 dosa suami terhadap istri yang paling dibenci Allah SWT. Pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Perbuatan pertama yang termasuk sebagai dosa suami terhadap istri adalah tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Padahal sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari pelihnya azab kubur dan siksa neraka. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat Al-Tahrim ayat 6. Kedua, tidak merasa cemburu. Dalam rumah tangga sendiri, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun, tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ad-dayut atau dayus adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. Ketiga, tidak memberi nafkah. Sudah banyak contoh para suami yang tidak malu menelantarkan istrinya tanpa nafkah atau uang belanja sama sekali. Hal ini merupakan dosa yang luar biasa karena istri sudah banyak mengorbankan dirinya, namun diperlakukan seperti binatang peliharaan yang terabaikan dengan tidak diberi nafkah lahir. Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabarani. Keempat, membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Saat ini, banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi, jika suami malah memilih bersantai dan membiarkan istrinya yang bekerja. Tidak akan beruntung bagi kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, An-Nasa'i. Kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Tentunya, memiliki sifat benci kepada istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pastikan meridai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang enggan membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Sebetulnya itu merupakan kewajiban suami. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menyebarluaskan aib istri. Aib istri juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan untuk disebarluaskan. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istri yang menggaulinya, kemudian dia menyebarluaskan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. 8. Poligami tanpa memindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam.
Jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami kepada istri. 9. Menyakiti istri secara fisik. Memukul atau menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami, sebab wanita merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain perbuatan dosa, memukul dan menyiksa secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum. 10. Bersikap buruk kepada istri, sebaliknya baik kepada orang lain. Yang paling berhak menilai seorang itu baik atau buruk bukanlah orang lain, melainkan pasangan kita sendiri. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 11. Meremehkan kedudukan istri. Suami dan istri memang memiliki kedudukan yang berbeda, namun tentunya hal ini tidak lantas membuat suami meremehkan kedudukan istri. Istri adalah pengatur dalam rumah tangga suaminya, dan dia bertanggung jawab atas pengaturannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 12. Terburu-buru mentalak. 3 hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi, dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Hakim dari Abu Hurairah. 13. Tidak setia terhadap istri. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki yang sudah tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Itulah 13 dosa suami terhadap istri yang dibenci oleh Allah. Semoga kita sebagai suami tidak memiliki sifat tersebut. Dan jangan lupa untuk share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.